Halo, apa kabar sahabat semuanya? Kembali lagi di Operator Komputer. Dalam video kali ini, kita akan berbagi mengenai soal penilaian akhir tahun atau PAT atau ujian kenaikan kelas UKK untuk pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 semester 2. Silakan disimak dengan baik, semoga dapat bermanfaat. Nomor 1. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. B. Massa jenis seluruh drum lebih besar daripada massa jenis air. C. Massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air. D. Massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air. Jawabannya adalah A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Nomor 2. 4 ekor ikan berada di dalam kolam air seperti gambar berikut. Urutan besar tekanan yang dialami keempat ikan dari tekanan besar ke tekanan kecil adalah A. Ikan 1 lebih besar daripada ikan 2, lebih besar daripada ikan 3, lebih besar daripada ikan 4. B. Ikan 1 lebih besar daripada ikan 3, lebih besar daripada ikan 2, lebih besar ikan 3. C. Ikan 3 lebih besar ikan 2, lebih besar ikan 3, lebih besar ikan 1. D. Ikan 4 lebih besar ikan 3, lebih besar ikan 2, lebih besar ikan 1. Dan jawabannya adalah D. Ikan 4 lebih besar daripada ikan 3, lebih besar daripada ikan 2, lebih besar daripada ikan 1. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Gaya apung yang dialami benda sebesar A. 15 Newton, B. 25 Newton, C. 145 Newton, atau D. 5100 Newton. Dan jawabannya adalah B. 25 Newton. Nomor 4. Pasangan alat dan prinsip kerjanya yang sesuai adalah A. Hukum Pascal, B. Hukum Archimedes, C. Hukum Boyle, D. Hukum Boyle. Jawabannya adalah D. Hukum Boyle. Nomor 5. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima benda yang berada di dalam air sedalam 350 cm jika massa jenis air 1 kg per meter kubik dan besar gravitasi 10 Newton per kilogram? A. 3,5 Newton per meter kuadrat, B. 35 Newton per meter kuadrat, C. 350 Newton per meter kuadrat, atau D. 3500 Newton per meter kuadrat. Jawabannya adalah B. 35 Newton per meter kuadrat. Nomor 6. Perhatikan gambar percobaan berikut ini. Pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah A. Udara dalam botol A memuai sehingga tekanan udara dalam balon lebih besar daripada di luar botol. B. Udara dalam botol B memuai sehingga tekanan udara dalam balon menjadi lebih kecil daripada di luar balon. C. Udara dalam botol A menyusut
sehingga tekanan udara dalam balon lebih besar daripada di luar balon. D. Udara dalam botol B memuai sehingga tekanan udara dalam balon menjadi lebih besar daripada di luar balon. Jawabannya adalah B. Udara dalam botol B memuai sehingga tekanan udara dalam balon menjadi lebih kecil daripada di luar balon. Nomor 7. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. B. Jaringan silem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. C. Jaringan plum memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. D. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. Jawabannya adalah B. Jaringan silem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Nomor 8. Perhatikan gambar organ-organ pernapasan berikut ini. Organ-organ pernapasan yang ditunjuk pada gambar di atas adalah A. Trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus. B. Trakea, bronchiolus, bronchus alveolus. C. Bronchus alveolus, bronchiolus trakea. D. Bronchus alveolus trakea bronchiolus. Jawabannya adalah D. Bronchus alveolus trakea bronchiolus. Nomor 9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. 2. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. 3. Mengatur kelembaban udara yang masuk ke dalam paru-paru. 4. Menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Fungsi hidung dalam proses pernapasan tersebut pada pernyataan nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah B. 1, 3, dan 4. Nomor 10. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi adalah A. Relaksasinya otot-otot antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. B. Relaksasinya otot-otot antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. C. Berkontraksinya otot-otot antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. B. Berkontraksinya otot-otot antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Jawabannya adalah D. Berkontraksinya otot-otot antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Nomor 11. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah A. Aktivitas tubuh, umur, dan jenis kelamin. B. Suhu lingkungan, aktivitas tubuh, dan jenis kelamin. C. Jenis kelamin, suhu lingkungan, dan umur. D. Umur, aktivitas tubuh, dan suhu lingkungan.
Jawabannya adalah B. Suhu lingkungan, aktivitas tubuh, dan jenis kelamin. Nomor 12. Oksigen yang dihisap pada saat bernafas dan masuk ke dalam tubuh akan digunakan untuk proses A. Difusi, B. Osmosis, C. Ekskresi, D. Respirasi. Jawabannya adalah D. Respirasi. Nomor 13. Organ pernapasan yang strukturnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epithelium bersisila adalah A. Hidung, B. Trakea, C. Alveolusi, D. Paru-paru. Jawabannya adalah B. Trakea. Nomor 14. Paru-paru seorang pasien setelah dianalisis ternyata ditemukan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pasien tersebut terserang penyakit A. TBC, B. Kanker paru-paru, C. Pneumonia, D. Asma. Jawabannya adalah A. TBC. Nomor 15. Cairan empedu yang dibuat di hati merupakan A. Hasil perombakan leukosit, B. Hasil perombakan eritrosit, C. Hasil perombakan trombosit, D. Sisa penyaringan darah. Jawabannya adalah B. Hasil perombakan eritrosit. Nomor 16. Perhatikan gambar di bawah ini. Tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D4. Nomor 17. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah A. Oksigen dan karbon dioksida, B. Uap air dan oksigen, C. Uap air dan karbon dioksida, D. Uap air dan karbon monoksida. Jawabannya adalah C. Uap air dan karbon dioksida. Nomor 18. Perhatikan gambar struktur kulit berikut. Bagian yang berfungsi membuat dan mengeluarkan keringat ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, atau D4. Jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. 2. Nomor 19. Perhatikan gambar struktur ginjal berikut ini. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 5 adalah A. Pelvis renasis, B. Medulla, C. Ureter, D. Cortex. Jawabannya adalah A. Pelvis renalis. Nomor 20. Perhatikan gambar nefron berikut ini. Bagian-bagian yang ditunjuk sekaligus dengan fungsinya yang benar adalah A. Bagian 1, nama, badan Malpighi, fungsi menyerap kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh. B. Bagian 2, tubul, nama, tubulus contortus proximal, fungsi menjaring darah yang masuk ke ginjal. C. Bagian 3, nama, lengkung Henle, fungsi menampung urin sesungguhnya. D. Bagian 4, nama, tubulus contortus distal, fungsi penambahan zat yang sudah tidak diperlukan tubuh. Jawabannya adalah D. Bagian 4, nama, tubulus contortus distal, berfungsi penambahan zat yang sudah tidak diperlukan tubuh.
Untuk lebih lengkapnya, silahkan Anda bisa download dengan link yang ada di deskripsi di bawah. Selamat belajar dan kami ucapkan terima kasih.